Bab 35. Dia melepas topeng dari wajahnya, berjalan secepat yang dia bisa dari kerumunan saat dia berbelok menuju koridor berikutnya. Tatapan tidak senang di mata Alexander dan cara bibirnya terkatup dalam garis tipis telah membuatnya gugup. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah pikiran itu akan meninggalkan pikirannya, tetapi tidak. Kata-kata yang dia tukarkan dengannya sepertinya dia tidak tertarik padanya, tetapi mengapa Lord Nicholas menciumnya? Tidak jauh, dia melihat Sylvia yang berdiri berbicara dengan seorang pria yang memiliki tali di lehernya dengan jerat seperti sedang bersiap untuk bunuh diri. Dia memiliki fisik yang besar dan penampilan yang kasar. Lengan Sylvia mengalami luka terbuka, memperlihatkan otot dan darah. "Kathy, bagaimana bolanya?" Sylvia bertanya sambil memegang topeng di tangannya dan tidak repot-repot memakainya. "Ini berjalan dengan baik. Semua orang menikmati musik dan menari di lantai yang gelap," jawabnya. "Aku tahu aku punya selera musik yang bagus," kata Sylvia dengan seringai bangga di wajahnya. "Edward, kau kenal Kathy kan?" Dia bertanya. "Gadis kecil." Pria bernama Edward bertanya dengan mengarahkan tangannya setinggi pinggang. Katanya serius menatap Kathy dan dia menundukkan kepalanya. "Edward merawat lukamu ketika kamu masih kecil. Dia adalah seorang dokter yang pindah ke Kekaisaran Utara," Sylvia memperkenalkannya. "Terima kasih, karena telah menjagaku." Kathy berterima kasih padanya dan menerima anggukan dari pria itu. Berbeda dengan penampilannya yang kasar, Edward adalah pria yang lembut saat dia berbicara dengan kata-kata yang minim dan Sylvia tampaknya menikmati kebersamaannya. Dia bertanya-tanya di mana Elliot berada. Dia tidak melihatnya sepanjang malam. Apakah Elliot menyukai Sylvia atau sebaliknya? Itu tidak mungkin, pikir Kathy dalam hati. Mereka berteman tetapi tidak ada yang romantis meskipun mereka terkadang bertengkar. Sebenarnya Elliot yang bertengkar sementara Sylvia mengabaikannya. Wanita itu sudah terbiasa dengannya. "Alexander ada di sini," komentar Sylvia setelah beberapa saat. Kathy tiba-tiba berbalik dan melihat Valerian Lord berjalan ke arah mereka. Matanya bertemu dengannya sebelum beralih ke dua orang lain yang berdiri bersamanya. Dia melihat dia telah melepas topengnya juga. "Selamat malam, Edward." Dia mendengar Alexander menyapa pria kasar itu dengan sopan saat dia berdiri tepat di sebelahnya. "Selamat malam, Tuan. Terima kasih atas undangan Anda yang murah hati untuk." "Halo," Edward berbicara dengan kata-kata yang tulus. "Kami merasa terhormat memiliki Anda di sini, Edward. Saya harap penelitian Anda segera selesai sehingga kami dapat menerima Anda kembali." Petik 2. "Hanya beberapa minggu lagi dan aku akan kembali," jawab Edward sambil menundukkan kepalanya. Alexander melihat ke sampingnya untuk melihat Kathy memandangi lantai seolah itu adalah hal paling menarik yang pernah dilihatnya saat Sylvia melamar Edward untuk pergi ke aula. Aku akan kembali." Dia mendengarnya berbicara dengan gugup kepada Sylvia sambil menghindari tatapannya. "Secepat ini?" Sylvia bertanya dengan alis berkerut. "Halo, baru saja dimulai. Kami berencana pergi ke kota malam ini untuk mengunjungi toko-toko," jelasnya. "Kunjungi kota?" Dia mengerutkan kening mendengarnya. Kota dan desa tidak pernah aman pada saat Halloween. Itu adalah waktu ketika vampir yang bepergian bisa meminum darah dari manusia yang tidak mau. "Mereka masih di aula jika Anda khawatir melewatkannya. Saya yakin mereka akan menelepon Anda ketika mereka akan pergi," kata Alexander dan dia berbalik menghadapnya. Mata coklatnya balas menatapnya seperti rusa kecil yang pernah ditangkapnya di tengah perburuan di hutan. "Bolehkah kita?" tanyanya sambil mengangkat tangannya di depan gadis itu. Melihat Kathy mengenakan topengnya, Edward dan Sylvia pergi ke depan sementara dua lainnya mengikuti tidak jauh di belakang mereka. Kathy merasakan kehangatan meresap ke dalam tangannya yang dingin ketika dia telah meraih tangan Tuan. Dia tahu Tuan tidak melirik orang biasa tetapi di sini dia membawanya kembali ke pesta dansa. Hal-hal kecil seperti ini membuatnya bingung. Dia terlalu baik padanya. Dia menatapnya dari sudut matanya dan dia sangat tampan. Iblis telah memberkatinya dengan penampilan yang hanya bisa dibayangkan oleh satu orang.
Wajahnya adalah karya seni yang pasti dengan rahang yang kuat, hidung yang lurus. Alis mata yang gelap dan terangkat, tepat di bawahnya menahan mata merah tua. Saat mereka mendekati ruang dansa dia merasa sarafnya hilang dan ketika tangannya pergi untuk menarik tangan Tuhan mengerat di sekelilingnya saat mereka memasuki aula. Dia merasa hatinya tergagap pada gerakannya. Gumaman beredar saat orang-orang melihat Lord of Valeria memimpin seorang wanita ke aula. Kenapa dia tidak melepaskan tangannya? Kathy berpikir dalam hati. Dia melihat temannya Dorothy yang sedang berdansa dengan seorang pria dan ketika dia melihat sekeliling, dia merasa Alexander bersandar ke arahnya. Akan memalukan untuk membiarkanmu pergi tanpa satu tarian terakhir, bisiknya hanya untuk didengarnya, bisakah kita? Dan dia menganggukkan kepalanya dengan ragu mengikutinya ke lantai yang gelap. Sesampainya di lantai dansa, Alexander membalikkan tubuhnya dengan cepat dan dia mendapati dirinya berhadap-hadapan tetapi matanya menatap wajah tersenyum Dorothy yang tidak jauh dari tempatnya berada. Saya melihat Anda telah mengambil rantai Anda, katanya ketika mereka pindah ke musik membosankan namun menghantui yang bergema dari dinding dengan lembut. Itu menonjol dengan pakaian itu dan saya tidak ingin ada yang menunjukkan bahwa saya mencurinya juga, katanya menatap matanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada seorang pun di sini yang akan menuduhmu, katanya mendorongnya hanya untuk menariknya kembali. Batu pesona tidak langka tetapi warnanya. Setiap warna memiliki tujuan dan maknanya sendiri, dan percayalah ketika saya mengatakan ini tidak semua orang berhak memiliki warna yang mereka pilih. Mereka tidak. Dia mengerutkan kening mendengarnya. Batulah yang memilih makhluk itu dan bukan sebaliknya. Batu mantra bukanlah berlian. Itu dibuat khusus oleh para elit yang terbuat dari bahan-bahan unik yang berbeda yang hanya dimiliki oleh para penyihir. Penyihir putih. Belum tentu. Jika jimat itu tidak cocok untuk Anda akan kehilangannya tidak peduli berapa banyak Anda telah membayarnya. Dia menjelaskan dan melanjutkan, yang ada di karnaval bukanlah batu jimat yang sebenarnya tetapi tiruan. Saya memodifikasinya sebelum memberikannya kepada Anda sehingga bisa berguna. Petik 2. Rantai itu, kata Kathy yang membuat Tuan memiringkan kepalanya sebagai tanda tanya, rantaimu maksudku. Apakah kamu tidak khawatir aku akan kehilangannya? Dia melihat salib yang tergantung di sekitar rantai perak panjang yang dikenakan Alexander. Dia yakin liontin itu dibuat khusus dengan batu untuk tuannya tetapi tidakkah dia khawatir dia akan kehilangannya karena itu miliknya untuk disimpan. Saya cukup percaya bahwa Anda tidak akan kehilangan itu, katanya membuat dia tersenyum. Itu lompatan kepercayaan, gumamnya. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa mempercayakan rantainya kepada seorang gadis kecil. Saat mereka menari, Kathy memperhatikan bahwa dia tidak melepaskan tangannya bahkan sekalipun. Dia bisa merasakan beberapa orang berdiri di sela-sela melihat mereka dan merasa ingin mengecilkan dirinya hingga tak terlihat. Dan dia senang dia memakai topengnya sementara Lord Alexander tidak. Meskipun itu bukan ruangan yang terang, dia bisa melihat tatapan keji yang dia terima dari para wanita elit. Itu membuatnya tidak nyaman meskipun dia berdansa dengan pria yang hanya bisa diimpikan oleh seorang wanita. Dia merasa beruntung saat ini bisa berdansa dengannya dalam jarak yang begitu dekat. Melihat sekeliling ruangan, dia mengamati bahwa ada lebih banyak orang di aula daripada ketika dia terakhir berada di sini. Lord of Valeria pasti menjaga hubungan baik dengan semua masyarakat kelas atas, Lord dari Kekaisaran dan anggota Dewan untuk memiliki mereka di sini hari ini. Wajahnya memerah memikirkan ciuman yang diterimanya oleh Lord Nicholas. Matanya mendongak untuk melihat ekspresi muram menghiasi wajah tampan Alexander. Seakan tahu apa yang ada dalam pikirannya, dia bertanya. Apakah kamu memikirkan ciuman Lord Nicholas? Bab 35.